Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nico di channel Nico Sensei. Di mana channel ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin dan nyimak video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu buat kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Let's go! Baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan belajar mengenai preposition of time atau kata penghubung waktu. Jadi preposition itu adalah kata penghubung ya. Baik, di sini kita akan membahas tiga penghubung waktu yang sangat mungkin kalian sangat familiar ya, yaitu at, on, in. Nah, dalam penghubung waktu, at, on, dan in ini adalah memiliki kesamaan dalam arti ya. Yang kalau dalam waktu itu artinya adalah pada. Seperti pada misalkan pada jam 7, pada hari Minggu, pada tahun 2000, dan sebagainya. Seperti itu ya. Add, on, dan itu artinya sama, pada. Cuman nanti kita akan bahas ada perbedaan kapan kita pakai add, kapan kita pakai on, dan kapan untuk pakai in ya. Kita bedah satu persatu. Mari kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu add. Add itu digunakan untuk menunjukkan waktu yang detail atau spesifik. Jadi lebih tepatnya titik waktu yang pas, pasnya berapa titiknya. Misalkan, untuk menunjukkan suatu titik waktu atau jam yang pasti. Jadi itu tuh kebanyakan dipakai buat jam yang paling banyak itu. Titik waktu yang pas jam berapa gitu. Oke, contohnya ya. The meeting will start at 8 a.m. Rapatnya akan mulai pada jam 8 at 8 a.m. AM itu menunjukkan pagi ya. Ya di sini contoh pertama sudah kelihatan bahwa at itu diikuti oleh jam berapa? Pada jam 8, berarti menunjukkan waktu yang spesifik, pas jam 8. Oke, yang nomor 2. The shop closes at 10 p.m. Tokonya tutup jam 10 malam. Ini juga menunjukkan titik waktu yang pas ya, jam 10, pada jam 10, at 10 p.m. Yang ketiga, he went home at dinner time. Dia pulang pada jam makan malam. Dinner time ini juga menunjukkan titik waktu ya, artinya jam makan malam. Meskipun tidak disebutkan jamnya berapa, tapi intinya dia mengacu ke suatu titik, yaitu jam makan malam. Nah, jam makan malam kan tiap orang beda-beda. Mungkin ada yang jam 7, ada yang jam setengah 8, atau yang setengah 7 gitu ya. Intinya dia menunjukkan suatu titik waktu, dinner time. Baik, yang nomor 4. I wake up at 6 a.m. every day. Aku bangun pada jam 6 pagi setiap hari. Sama, masih jam lagi. Ini juga menunjukkan pada jam 6 setiap harinya. Setiap hari pada jam 6 saya bangun. Oke, nomor 5. Peter left his house at sunset. Peter meninggalkan rumahnya pada saat matahari terbenam. Ini juga menunjukkan suatu momen ya, hampir sama artinya di at dinner time itu yang nomor 3 itu. Ini at sunset, jadi meskipun tidak menunjukkan jam, tapi menunjukkan momen, satu titik waktu di mana momen itu terjadi, yaitu pada sunset, pada saat matahari terbenam ya, berarti kira-kira antara sekitar jam 5, setengah 6 gitulah ya, titik waktu. Jadi itu untuk satu titik waktu. Oke, lanjut yang berikutnya yaitu on. On ini lebih besar lagi, jangkauannya lebih luas lagi, yaitu untuk menunjukkan hari dan tanggal. Jadi untuk dua itu ya, harinya hari bebas, mau hari apa, Senin, Jumat, Sabtu, atau sampai hari-hari besar atau hari-hari tertentu, nggak apa-apa. Yang penting on itu menunjukkan hari dan tanggal. Baik, contohnya, we don't go to work on Sunday. Kami nggak bekerja pada hari Minggu. On Sunday, on diikuti hari. Oke, nomor 2. Her birthday is on 4 June. Ulang tahunnya ada pada tanggal 4 Juni. On 4 June. Ini on diikuti tanggal. Tanggal berapa? 4 Juni. Oke, nomor 3. Let's meet on Tuesday
at 7 p.m. Oke, di contoh nomor 3 ini ada dua preposisi ya. Yang satu pakai on, satunya pakai at. Yang pakai on diikuti hari, on Tuesday. Yang at diikuti jam, titiknya. Pada hari Selasa, jam 7 malam. Ayo kita ketemu pada hari Selasa jam 7 malam. Jadi kelihatan bahwa on itu lebih, jangkauannya lebih luas, lebih besar. Kalau at itu hanya sebatas satu acuan titik waktu aja. Dan biasanya hanya di apa ya, di dalam waktu satu hari sih. Satu hari kan misalkan 24 jam ya. Nah, dia di dalam 24 jam tuh jam berapa ngambilnya? Jam 7, jam 8, jam 9, 1 sampai 12 kan ya. Nah, harinya apa? Hari Selasa. Lebih luas. Oke, nomor 4. Where will you be on Christmas Eve? Kamu mau kemana saat malam Natal? Christmas Eve itu artinya malam Natal. Nah, di sini kita menggunakan on juga ya. Kenapa kok Christmas Eve pakai on? Karena Christmas Eve itu kan juga termasuk hari, bukan titik waktu. Namanya malam Natal kan misalkan tanggal 24, berarti ya sama aja. Kita nyebut kata lainnya pada tanggal 24 Desember gitu. On Christmas Eve atau on 24 Desember sama aja. Yang penting dia menunjukkan suatu hari tertentu. Gitu. On Christmas Eve. Nomor 5. Our flight will be on Monday at 10 a.m. Penerbangan kami pada hari Senin jam 10 pagi. On Monday. On diikuti hari. Dan at 10 a.m. At diikuti jam. Hari apa, jam berapa? Hari Senin jam 10. Jadi begitu ya, kelihatan sekali ya perbedaannya teman-teman untuk at dan on. At untuk titik waktu, jam berapa. On untuk harinya atau tanggalnya. Gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Lanjut ke yang terakhir yaitu in. In ini paling luas, yang paling besar, jangkauannya tuh paling besar di antara at. Jadi kalau at itu yang paling kecil, on itu lebih besar dari at tapi masih tengah-tengah. In itu mencakup jangka waktu yang panjang, yang luas. Ini yaitu apa? Ini biasanya buat menunjukkan bulan, tahun, abad, atau jangka waktu atau yang lamanya berapa sih gitu. Tidak lagi titik waktu ya, tapi ini lebih ke jangka waktu untuk yang in ini. Contohnya, I was born in 1998. Saya lahir pada tahun 1998. In diikuti tahun ya. In 1998. Lebih luas daripada hari dan tanggal. Ini levelnya udah bulan ke atas ini. Oke, titik waktu untuk level bulan, tahun, abad. Gitu ya. Nomor 2. The new class will start in July. Kelas yang baru akan mulai pada bulan Juli. Ini pakai yang diikuti bulan. In July. Oke, yang ketiga. The package will be arrived in 2 days. Paketnya akan sampai dalam 2 hari. Nah, in 2 days ini masuk fungsi yang jangka waktu ya teman-teman. Itu kan ada bulan, tahun, abad, jangka waktu. Ini masuk yang jangka waktu karena tidak menunjukkan titik tapi menunjukkan lamanya. Lamanya berapa? 2 hari. Paketnya akan sampai dalam 2 hari. Kalau titik waktu kan hari kedua. Kalau lamanya 2 hari. Jadi in 2 days. Jadi kalau misalkan ada jangka waktu seperti ini, pakainya in ya teman-teman ya. Jangka waktu nggak harus yang hari kok. Bisa bulan, bisa tahun, bisa menit. Bahkan menit pun boleh. Yang penting tidak menunjukkan menit ke-5, tapi dalam 5 menit. Misalkan in 2 minutes. Karena dia menunjukkan lamanya. Jadi meskipun menit, pakainya tetap in ya. Gitu. Kalau pada menit ke-5, pakainya at. Karena titik waktu. Tapi kalau lamanya 5 menit, pakainya in. Gitu ya. Jangan kebalik. Oke, lalu yang keempat. I used to go swimming in the summer. Aku biasa pergi berenang pada musim panas. In the summer. In the summer ini masuk termasuk luas juga. Jadi pakainya in. Summer kan luas. Bisa apa?
Ini levelnya udah bulan ya. Kan kalau di barat itu kan setiap musim lamanya kurang lebih 4 bulanan ya. 3 sampai 4 bulan. Nah, summer itu kan misalkan dari bulan apa misalkan ya. Maret, Juni, Juli, Agustus misalkan ya. Jadi kan dia masuk level ke bulan. Summer luas sekali, ada 4 bulan, 3 bulanan lah. Oke, 5. The tower was built in 18th century. Menara ini dibangun pada abad ke-18. Ini untuk masuk fungsi yang abad. Tadi bulan udah, tahun udah, jangka waktu udah. Ini yang abad. Pada abad ke-18. In 18th century. Kalau misalkan mau ganti abad 17 ya in 17th century. Bebas. Gitu ya teman-teman. Jadi in ini kalau untuk titik waktu, at itu yang paling kecil. On itu untuk level hari dan tanggal. In itu untuk level yang bulan ke atas. Bulan, tahun, abad. Levelnya udah paling besar. Dan juga jangka waktu. Jangka waktu lamanya. Lamanya pakai in ya teman-teman ya. Gitu. Jadi cukup simpel ya untuk perbedaan at, on, dan in teman-teman. Jadi jangan kebalik ya. Oke. Sampai gini dulu ya untuk preposition of time. Oke, semoga membantu kalian bagi yang lagi belajar bahasa Inggris. Oke, dan terima kasih juga udah kalian yang udah nyimak video-video saya sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya kalau kalian suka. Saya pasti akan selalu update terus materi-materi yang baru setiap ini apa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Simak terus ya teman-teman ya. Oke. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.